Diskusi dan perdebatan mengenai sejarah masuknya Islam masih terus menjadi topik hangat yang sering diperbincangkan. Meskipun Islam telah masuk ke Indonesia telah berabad-abad tahun lamanya. Para ahli terus saja membahas berbagai topik mengenai tempat kedatangan Islam, para pembawanya, dan waktu kedatangannya. Nusantara memang merupakan sebuah wilayah yang ramai dilalui oleh para pedagang asing dari berbagai wilayah di belahan dunia. Orang-orang Cina dari bagian utara, orang-orang India dan Arab dari belahan barat, dan beberapa pedagang asing yang datang dari bangsa yang kurang dikenal. Dan awal masuknya Islam di Jambi. Pada kedatangannya, Islam di Jambi diawali dengan datangnya kapal dari Kesultanan Turki untuk menyebarkan agama Islam di Jambi. Rombongan tersebut dipimpin oleh Ahmad Ilyas atau Ahmad Barus. Mereka datang kemari karena kapal rombongannya terdampar di Pulau Berhalo. Karena Ahmad Ilyas menyebarkan agama Islam di Jambi. Selain itu, beliau menghancurkan patung-patung sembahan di Pulau Berhala, sehingga Ahmad Ilyas dijuluki sebagai Datuk Paduka Berhalo. Diketahui bahwa masuknya Islam pada masyarakat Jambi banyak dipengaruhi oleh pedagang-pedagang Islam yang masuk dan berlayar di sepanjang Sungai Batanghari. Ditemukannya beberapa peninggalan-peninggalan dari pedagang-pedagang Arab, Persia, dan Turki menjadi salah satu bukti bahwa proses penyebaran Islam tersebut pernah terjadi. Ditambah lagi bahwa budaya Arab Melayu sangat melekat kuat pada masyarakat Jambi seberang, bahkan melekat pada orang Melayu. Jambi yang kita kenal dengan adat bersendi syarak, sorak bersendi kitabullah. Jambi selain dipengaruhi perdagangan dalam alur Selat Melaka, bergantian sistem pemerintahannya juga dipengaruhi agama. Sebelum kedatangan Islam, banyak versi yang menyebutkan kedatangan Islam pada abad ke-7, namun ada juga yang menyebutkan pada abad ke-17. Pengaruh Buddha dan Hindu mendomisili kehidupan masyarakat. Selama berabad-abad, ibu kota Melayu terletak di Muaro Jambi, sebuah kompleks ritual politik dengan jumlah penduduk yang lumayan besar. Stiger menyebutkan sebuah kota yang besar barangkali lebih besar dari Palembang. Bahkan, Mekinan menyebutkan bahwa situs Muaro Jambi barangkali merupakan situs terbesar dan paling penting di Sumatera. Selain itu juga terdapat pelabuhan di Muaro Sabak, kondisi yang ramai dari abad ke-7 sampai ke abad ke-14. Islam masuk di Jambi dimulai dari pesisir timur. Cerita Datuk Paduka Berhalo dan Rangkayo Hitam masih hidup dan dianggap sebagai raja yang menganut agama Islam. Datuk Paduka Berhala dan Rangkayo Hitam merupakan raja yang berkuasa di jalur perdagangan Selat Melaka. Posisi Jambi, Muaro Sabak, dan Pulau Berhala dalam lintasan Selat Melaka merupakan posisi keduanya yang begitu penting, yaitu pada abad ke-12 sampai ke-18 Masehi. Dr. Haji Abdul Qadir Hussein, MPDI, menyebutkan, ketahuilah bahwa orang yang pertama membawa Islam ke Jambi adalah seorang kebangsaan Turki yang bernama Ahmad Salim. Beliau adalah seorang saudagar yang diutus oleh ayahnya dari Turki untuk melakukan perdagangan ke Asia atau ke Jambi. Kemudian dikenal sebagai Datuk Paduka Berhalo pada abad ke-15. Menurut Abdul Qadir Hussein, pada tahun 1716 Masehi, beliau melanjutkan dakwahnya menuju Jambi dan menetap di Kampung Arab Melayu, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi. Di sana, beliau mengajarkan ilmu pengetahuan Islam seperti Al-Quran, tafsir, fikih, mazhab Syafi'i, tauhid, serta tasyafuf. Di antara murid-murid dari madrasahnya adalah Syekh Mo Fadol, mantan rektor YIN STS Jambi. Dr. Haji Abdul Qadir Hussein, MPDI, setelah beliau berhasil membangun pondok pesantren Islam, akhirnya pada abad ke-17 Masehi berdirinya Kesultanan pertama di Jambi yang berdasarkan Islam dengan raja pertamanya yaitu Sultan Abdul Qadir pada tahun 1615 sampai dengan 1643 Masehi. Telusuri jejak Islam di Jambi lewat Museum Gentala Arasi. Selain mendestinasi religi lainnya yang bisa dikunjungi di Jambi adalah Menara Gentala Arasi. Menara Gentala Arasi merupakan simbol Islam di Jambi.
Namanya mengandung unsur filosofis yang berarti sebuah menara untuk meningkat tempat tertinggi atau kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gentala ini singkatan dari genta dan tala yang artinya lonceng, dan penyelaras serta arasi merupakan tempat tertinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena koordinator Museum Gentala Arasi Muhammad Erman kepada tim mudik. Bagian menara dulunya terdapat jam yang begitu memasuki waktu sholat akan mengumandangkan azan. Menara Gentala Arasi dibangun atas inisiatif Gubernur Galai yang diminta oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membangun sesuatu agar bisa menjadi kenang-kenangan begitu meninggalkan Jambi. Waktu itu usulannya macam-macam. Ada yang mau bangun jam dan tugu yang kemudian disatukan jadi Gentala Arasi ini. Dibangun pada tahun 2012 dan selesai selang 2 tahun kemudian. Gentala Arasi tadinya hanya menara saja, namun belakangan diubah agar tidak lagi cuma menara dan bisa memberikan informasi bermanfaat bagi pengunjungnya. Makanya kemudian dibuat jadi Museum Gentala Arasi yang berisikan awal mula kedatangan Islam di Jambi dan berada benda-benda hasil koleksi sejarah Islam di Jambi, ucap Erman. Koleksi yang ada di Museum Gentala Arasi datang dari seluruh Jambi dan merupakan pemberian dari ulama-ulama. Di dalam museum, Erman mengatakan saat ini terdapat 114 koleksi benda yang diperoleh dari hibah, beli dan meminjam dari lembaga lainnya, yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali. Museum Erman mengatakan saat ini terdapat 114 koleksi benda yang diperoleh dari hibah, beli, dan meminjam dari lembaga lainnya, yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali. Koleksi paling tua sabuk dan jubah yang dipakai Sri Sultan Mangkubumi dari Dusun Tanah Priuk, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo yang berusia 400 tahun. Untuk memasuki Museum Gentala Arasi ini pengunjung cukup membayar Rp2.000 untuk anak-anak, Rp3.000 untuk dewasa, dan Rp5.000 untuk wisatawan asing.